Halo teman-teman semua, salam silaturahmi, aku Dea. Finally, alhamdulillah ya Allah, telah banyak banget skip. Jadi kayak aku tuh alhamdulillah kali ini setelah banyak banget ngalamin kayak up nggak ya, tapi akhirnya aku kayak bismillah gitu. So if you remind, kalau teman-teman ingat gitu ya, aku pakai dress ini biru dongker terus kerudung ini. Jadi itu adalah aku mau coba angkat terkait first content yang bikin aku ada di stage ini. Jadi saat ini aku mau coba elaborasi terkait poin-poin apa aja sih. Mungkin teman-teman sering denger ya atau seliweran gitu suara mungkin aduh overconfident banget ya, tapi kayak yang udah kenal belum sama diri sendiri. Nah yuk sekarang kita coba. Jadi buat teman-teman yang pengen ngenalin diri sendiri lebih dalam, bisa banget untuk tonton video ini. Oke, mungkin secara singkat aja ya teman-teman, aku Dea dan ini frequently asked question, aku siapa? Aku saat ini sedang menjalani studi master S2 di Turki. Mohon doanya teman-teman, saat ini sedang tesis, dan di samping tesis aku juga sambil konten kreator, dan yang mana konten-konten aku ini fungsinya untuk self reminder gitu. Jadi kayak sambil bikin konten itu sambil sometimes tuh aku liatin lagi kalau aku lagi jenuh, aku lagi perlu pencerahan gitu, aku lihat lagi konten aku sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas terkait penting gak sih kita kenalin diri sendiri. Jadi gini teman-teman, aku pernah baca ya di buku Magic of Thinking Big. Jadi di buku ini tuh bilang bahwasannya know yourself, bukan gimana ya ngomongnya? Kenali dirimu, bukan kenali sisi negatifmu. Nah, ini yang suka salah gitu. Jadi kayak we have to analyze di diri kita bahwa apa sih sebenarnya yang dimau sama diri kita gitu loh. Bener-bener nggak sih kita tahu definisi diri kita? Define yourself. Itu hal yang paling utama banget. Karena teman-teman kalau misalkan kita nggak mendefinisikan diri kita harus siap kalau misalkan diri kita didefinisikan oleh orang lain. Nggak mau kan, aku juga nggak mau gitu loh. Jadi kayak we have to be ready for that. Kita harus siap mendefinisikan kita mau jadi apa dan jalan tujuan kita tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Nah ini penting. Jadi di situ aku bilang kan, kita lahir tanpa terkecuali nggak bawa apa-apa. Ada yang privilege orangnya berlebih, ada juga yang berkebutuhan lebih, ada juga yang berkebutuhan khusus. Tapi pada akhirnya kita meninggal tanpa bawa apa-apa. Jadi teman-teman, kadang kita tuh lupa gitu kalau misalkan apapun yang dikasih ke kita saat ini ada nih sekarang sama kita gitu ya. Terus tiba-tiba suatu saat tuh barang itu hilang, atau barang itu bukan lagi jadi milik kita, atau sesuatu atau seseorang itu bukan lagi jadi milik kita, atau jabatan mungkin ya. Mungkin kita lupa kalau semua itu tuh hanya titipan gitu loh. Jadi kita lahir itu nggak bawa apa-apa, dan kita kembali lagi tuh juga nggak akan bawa apa-apa gitu loh teman-teman. So, jadi mungkin kalau misalkan teman-teman lagi lihat video ini, terus teman-teman ngerasa something wrong atau something lost from us dari diri kita, coba dicek lagi kemelekatan diri kita terhadap barang atau benda tersebut itu sejauh mana gitu loh. Mungkin yang maha memiliki lagi ngambil dulu nih untuk diganti dengan hal yang lebih baik kayak gitu. Dan jadi mungkin teman-teman juga tahu ya, aku pernah bahas juga terkait tahapan manusia dalam berproses. Mungkin ini bakal jadi next video gitu ya, yang bakal aku elaborasi lagi. Sebenarnya aku udah bikin di podcast, kalau misalkan teman-teman mau denger nanti linknya aku cantumin di deskripsi di bawah ya. Gimana sih manusia itu, wajar nggak sih kalau misalkan somehow kita tuh masih haus akan pencarian, kita masih haus akan pengakuan orang lain. Itu tuh wajar banget teman-teman, itu sangat wajar. Jadi kayak it's okay, just that's okay gitu. So yang harus kita sadari bahwa setiap individu itu pasti memiliki keterbatasan, keunikan, dan keunggulannya masing-masing. Dan yang mau aku tekanin adalah kita tuh nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain. Jadi pencapaian-pencapaian yang mau kita bandingin itu bandingannya jangan sama orang lain teman-teman, tapi sama diri kita gitu loh. Jadi kayak diri kita yang udah berdiri sekarang sama diri kita yang kemarin. Kayak kalau kita nengok ke belakang, wah kita keren banget ya gitu loh. Itu kayak udah it's better than anything. So di sini aku pengen ngajak semua teman-teman yang lagi nonton video ini bahwa kita fully present, betul-betul menyadari apa sih sebenarnya
tujuan kita hidup, tujuan kita bernafas gitu. Dan mungkin emang setiap kita harus punya goals, harus punya tujuan, apalagi mungkin as a muslim gitu ya, pasti kita tahu kemana kita akan pergi dan apa sih sebenarnya kebahagiaan yang kita cari. Even nggak semuanya sih, pasti ada juga yang masih bingung gitu ya. Tapi aku mau di sini mau menekankan bahwa kita harus sadar menikmati proses itu lebih penting daripada kita bahagia ketika kita mencapai sesuatu gitu loh. Karena hidup ini sebenarnya tentang menjalani proses, teman-teman. Kalau misalkan ada 2 pertanyaan yang aku tanya sama teman-teman, milih damai atau bahagia? Kalau misalkan teman-teman pilih bahagia, kenapa orang-orang di luar sana yang mungkin definisi bahagia secara harta, secara tahta, secara jabatan, tapi kenapa hatinya kosong? Coba. So, jadi penting banget buat kita untuk mensyukuri hal-hal di masa sekarang, teman-teman. Hari ini, now, bukan yang kemarin atau bukan yang akan datang gitu. Jadi ya aku saranin teman-teman untuk mulai refleksi lagi gitu ya, bahwasanya yang harus kita jalanin, yang harus kita nikmatin itu adalah prosesnya. Jadi teman-teman, dalam Al-Quran itu juga mengajarkan bahwa kayak kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya definisi awal banget, Al-Quran itu menyebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita itu sebetulnya adalah khalifah, ketua, pimpinan bagi diri kita sendiri at least gitu loh. Dan tapi terkadang musuh terbesar itu adalah diri kita gitu loh, teman-teman. Jadi apa ya, mungkin kalau misalkan, jadi terkadang kalau misalkan ada orang yang lagi diem gitu ya, mungkin dia bukan hanya semata-mata diem, tapi mungkin dia tengah berdamai dengan dirinya sendiri gitu loh. Dan aku juga menyebutkan di situ bahwa mungkin saat aku sedang buat video saat ini, sampai aku tua nanti, aku harus sadar kalau misalkan aku bukan siapa-siapa. Let's say gitu ya, oke, aku pernah punya jabatan dalam kehidupan, aku alumni S1 gitu ya, terus sekarang juga aku lagi S2, mungkin sometime nanti aku jadi S3 dan gak tahu nanti label masyarakat apa terhadap aku gitu ya. Cuman yang perlu aku tekankan di sini adalah itu tuh hanya titipan gitu loh. Dan aku harus sadar kalau misalkan aku bukan siapa-siapa. Jadi ada kalanya kita itu kalau misalkan ngomong apa sih deh, so di akhir aku bilang everybody wants to be somebody but nobody wants to be nobody. Yet when someone has the will or wants to be nobody, then he will become a somebody. Maksudnya apa nih? Jadi nggak ada di dunia ini, nggak ada satu orang pun yang nggak pengen jadi apa-apa gitu loh. Nah ini kind of philosophical story atau philosophical statement gitu ya, bahwa untuk mencapai kita mengerti bahwa kita tuh pada akhirnya bukan siapa-siapa, itu tuh perjalanan panjang, teman-teman. Jadi bukan semata-mata aku bilang kayak gitu atau mungkin ada statement seperti ini dia menyatakan bahwa dia tuh siapa-siapa, enggak, itu pasti kayak menjalani proses yang sangat gitu loh. Nah, kita pasti ada di titik dimana kayak kita udah lelah gitu sama apapun yang udah kita cari. Bahkan Dea Aulia sendiri gitu ya, ada di titik dimana Dek, lu nggak capek mencari sesuatu yang dunia. Jadi kayak kind of sesuatu yang membuat kita itu calm down atau turn down our ambition. Penting bagi kita untuk punya ambisi terhadap sesuatu gitu ya, atau kayak bahkan aku juga educate di beberapa seminar aku kalau misalkan we have to using SMART goals gitu, kayak specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Itu tuh semuanya harus digunakan. Cuman ada fase dimana ketika kita lelah gitu mencari pengakuan, atau ya instead of kayak kita bangga sama label atau apapun yang ada di diri kita alumni mana gitu ya, tapi suatu saat percayalah itu tuh nggak akan kepake gitu loh, sampai akhirnya kita ya udah ternyata we still nothing gitu, even we are nobody we still somebody kayak gitu. Tapi ketika seseorang ada di tahapan ini, maka seseorang tersebut, yet when someone has the will or wants to be nobody, ketika seseorang itu udah sadar bahwasannya dia tuh udah bukan siapa-siapa lagi, kayaknya aku udah capek gitu, tapi ternyata di titik itulah seseorang, then he will become a somebody. Jadi seseorang somebody itu adalah seseorang yang ternyata
apapun yang aku cari, faktanya aku bukan siapa-siapa gitu. Jadi istilah kata yang aku sering banget juga di mana-mana ini di announce ya statementnya, tapi aku selalu kutip juga karena ini juga jadi self reminder buat aku juga. Kayak langit tuh nggak perlu bicara kalau dia tinggi, dan air laut tuh juga nggak perlu bicara kalau dia asin, karena pengakuan itu adalah sebuah tanda kekurangan. So, berbuat baiklah sampai orang itu tidak menilai tapi merasakan. Jadi yang kita bener-bener mungkin ya teman-teman, aku pun ada di sini itu karena ya being honest gitu. Aku apapun yang aku sampaikan sama teman-teman, kadang aku tuh ngerasain dulu, mungkin itu bedanya kali ya, kayak kok bisa sih Kak Dea kalau nyampein sesuatu sampai ke hati gitu. Itu tuh being honest ya teman-teman. Kadang aku ngerasain dulu, aku sakit dulu baru aku bikin konten. Atau misalkan aku experience something terus aku bikin konten. Jadi kayak bukan semata-mata konten itu hanya demi konten, enggak gitu loh. Tapi kayak apa yang pernah aku rasain, atau mungkin sesuatu yang kayak aku talk to myself, aku memperlakukan diri aku sebagaimana aku pengen diperlakukan. Jadi ketika aku buat konten untuk orang-orang, aku make sure that orang tuh juga seneng gitu loh ngedengerin konten ini. So that's why I'm here. So kalau misalkan teman-teman suka, boleh banget untuk share sama teman-teman deket kalian. Nggak perlu di grup besar gitu, at least 1, 2, 3 orang yang teman-teman care sama dia gitu ya terkait hal-hal ini, bahwasanya pada akhirnya ya we still somebody even we were nothing. Ya pokoknya gitulah ya. Oh iya teman-teman, journey untuk diri sendiri itu emang nggak mudah kok. Aku pernah dikirimin video, mungkin nggak tahu kena copyright atau enggak ya, tapi jadi kayak aku cantumin gambarnya aja ya. Ada orang, dia bawa beban yang berat gitu di pundak dia, sampai akhirnya ya udah dia jalan dan sampai dia capek gitu loh bawa itu selama hidup dia, sampai akhirnya oke, I have to let it go. Nah itu mungkin definisi ketika yet when someone has the will or wants to be nobody, then he will become a somebody. Kayak dia udah mulai, ini beban-beban yang saya bawa, saya pikul nih nggak harus saya bawa loh sebenarnya. Saya bisa aja membagikan beban ini, nggak harus jadi punya saya sendirian. Atau kalau misalkan memang itu merugikan, saya harus meninggalkan hal ini, kayak gitu. So, percayalah, apa yang menjadi takdirmu akan menemukanmu. Dan again, video ini aku buat juga untuk sometime aku bakal dengerin lagi gitu ya. Aku ngomong kayak teman-teman ngedengerin aku sekarang, aku tuh juga suka ngedengerin diri aku ngomong gitu. Kok dia bisa ya kayak gitu? Kayak gitu sih, pernah gak sih amazed sama diri sendiri? Nah, jadi kalau misalkan it's my story, it will be your story though. Kayak kalian juga bisa kok create your own story, kalian menginspirasi diri kalian dengan diri kalian sendiri. That's it. Kalau misalkan teman-teman suka, boleh banget like atau share sama teman-teman yang teman-teman care. See you in the next video. Bye-bye.